Halo Sobat Movie, di video kali ini kita akan melanjutkan film The Caser. Tapi sebelum itu, pastikan kalian menonton part satunya terlebih dahulu, karena ini akan sedikit lebih bingung. Kita mulai ceritanya. Mungkin karena terpeleset, sehingga membuatnya pingsan. Hal tersebut membawa Jung-ho membawa ke rumah sakit dan biaya pengobatan akan ditanggung oleh Jung-ho. Jung-ho memutuskan untuk kembali ke kantor polisi untuk menanyakan hal kepada Yong-min dengan menggunakan kekerasan. Akhirnya Jung-ho mendapatkan suatu informasi, yaitu adalah Yong-min menyebutkan tempat yang bernama Mangwon 8931. Mangwon yang dulunya tempat kerja Yong-min, di sana polisi menyimpulkan bukti yaitu mayat yang dibunuh, agar nantinya Yong-min bisa ditahan. Jung-ho akhirnya segera menyadari bahwa Yong-min telah berbohong mengenai lokasi ini. Di sini Jung-ho karena dulunya seorang detektif tahu bahwa Mangwon 8931 dan distrik Mangwon lokasinya sangat-sangat jauh. Kita tahu bahwa mobil Mijin dan mobil yang lainnya berada di distrik Mangwon. Tak hanya itu saja, di saat Jung-ho bertabrakan yang Naoming, itu juga di daerah distrik Mangwon. Sedangkan Mangwon 983 yang disebutkan oleh Yong-min adalah tempat menguburkan mayat-mayat tersebut. Hal itu membuat Jung-ho merasa aneh dan langsung berpikir menggunakan logika. Jika Yong-min jalan kaki membawa mayat tersebut dari distrik Mangwon ke 893, akan menghabiskan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Hal tersebut sangat tidak masuk akal. Ya sudah dipastikan di saat Yong-min membawa mayat itu pasti ada seseorang yang melihatnya. Dirinya sangat yakin bahwa mayat dan tempat tinggal Yong-min masih di sekitar distrik Mangwon, bukan di Mangwon 931. Di sisi lain benar saja, hasil DNA Mijin dengan kemejanya berbeda. Hal tersebut membuat polisi tidak mempunyai bukti pembunuhan berantai yang dimulai oleh Yong-min. Para polisi akhirnya memutuskan untuk melepaskan Yong-min karena dianggap tidak bersalah. Salah satu petinggi kemudian bertanya, siapa yang membuat orang ini babak belur? Lalu Gilwo hendak menangkap Jung-ho untuk memberikan kepada petinggi di sana. Gilwo kemudian harus berbicara dengan Jung-ho. Kita harus merelakan dan mengikhlaskan kasus Yong-min. Setelah terjadilah aksi kejar-kejaran lagi antara mereka semua. Pada akhirnya karena kalah jumlah, si Jung-ho pun ditangkap dan dibawa ke petinggi. Di perjalanan, Jung-ho sengaja menendang kursi sopir dan membuat mobilnya oleng menabrak pohon. Hal tersebut membuatnya punya kesempatan kabur dari sana. Namun sebelum pergi, dirinya meminta ke salah satu polisi untuk membukakan borgol yang ada di tangannya. Jung-ho lalu bertanya kepada polisi, itu di mana Yong-min berada. Polisi tersebut lalu menjawabnya bahwa Yong-min telah dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Si Jung-ho yang mendengar hal tersebut langsung lari ke daerah distrik Mangwon untuk mencari Yong-min. Di sini Jung-ho yakin bahwa Mijin masih hidup. Di sisi lain, Mijin yang terluka di rumah Yong-min mencoba membebaskan diri menggunakan pecahan lantai yang ada di rumah tersebut. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuatnya bebas dari rumah tersebut. Tak lama setelah itu, dirinya pergi ke sebuah toko dan menelpon Jung-ho untuk memberitahukan lokasinya berada. Namun Jung-ho tidak mendengarkan bahwa ponselnya berdering. Karena tidak diangkat oleh Jung-ho, akhirnya dirinya hanya memberikan pesan kepada Jung-ho melalui rekaman telepon untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang penting. Tiba-tiba Yong-min datang pada toko yang sama untuk membeli rokok. Penjaga toko tersebut kemudian bercerita tentang wanita yang berdarah-darah datang ke tokonya. Si penjaga toko menjaga Yong-min untuk melindungi mereka, karena takut si pembunuh akan datang ke tokonya. Mendengar itu, Yong-min segera menyadari bahwa wanita yang dimaksud adalah Mijin, yang berhasil kabur dari rumahnya. Yong-min kemudian meminta palu ke penjaga tokonya. Penjaga tokonya berpikiran bahwa palu tersebut akan menggunakan untuk menjaga mereka. Namun nyatanya palu tersebut digunakan untuk membunuh dirinya. Tidak hanya itu saja, Yong-min langsung ke belakang untuk mencari Mijin dan langsung membunuhnya. Lalu kepala Mijin dibawa oleh Yong-min ke rumahnya. Di sisi lain ternyata ada detektif yang mengikuti Yong-min dari belakang. Detektif tersebut curiga bahwa Yong-min tidak kunjung keluar dari toko tersebut. Ketika dicek, benar saja ada orang yang meninggal di toko tersebut. Entah bagaimana Yong-min pergi dari toko itu, mungkin dirinya keluar dari pintu belakang. Pokoknya antara si detektif dan si Yong-min tidak bertemu sama sekali. Hal tersebut membuat si detektif menelpon polisi untuk segera datang ke toko tersebut. Jung-ho yang melihat ramai polisi lalu mulai menghampirinya. Dirinya telah melihat Mijin yang tewas mengenaskan. Namun para polisi tidak mengizinkan Jung-ho untuk mendekat ke TKP. Dirinya langsung sedih akan hal tersebut.
Mungkin Jungho bersedih karena Mijin memiliki anak yang masih kecil. Setelah itu, Jungho kembali ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan anak Mijin. Ketika malam hari, akhirnya Jungho kembali ke toko, di mana tempat itu adalah tempat pembunuhan Mijin. Ketika Jungho melihat bahwa Mijin sempat menghubungi Jungho sebelumnya, kemudian dirinya mengecek pesan terakhir dari Jungho. Di sini Mijin mengungkap bahwa ingin berhenti dan tidak ingin kerja seperti ini lagi, karena itu membahayakan dirinya sendiri. Mijin ingin bekerja yang halal untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Lebih baik halal daripada dapat menjerumuskannya terhadap diri sendiri. Di situ Jungho mulai tersadar bahwa uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan itulah yang nomor satu. Setelah itu, Jungho memutuskan untuk mencari Yeongmin. Ketika Jungho mendekati sebuah gereja, dirinya ingat akan suatu hal yang di rumah seseorang, yaitu sebuah ukiran yang mirip dengan gereja itu. Jungho akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam untuk mengetahui informasi dan tempat tinggal Yeongmin. Di sisi lain, Yeongmin sedang menguburkan mayat yang ada di kamar mandi rumahnya. Setelah berhasil menguburkannya, dirinya memakaikan baju jas seperti ingin pergi ke suatu tempat. Ketika ingin memencet bel, dirinya ingat bahwa dirinya masih memegang kunci milik Yeongmin. Tapi sebelum Jungho masuk, dirinya menelpon Gilwoo untuk memberikan alamat Yeongmin yang sebenarnya. Dan bila Jungho tidak kunjung kembali, maka Jungho dipastikan sudah tewas. Akhirnya mereka bertemu dan mereka berdua bertarung habis-habisan. Lagi-lagi Jungho berhasil menang telak dan membuat Yeongmin babak belur lagi. Jungho seketika berhenti memukulinya karena ia melihat kepala Mijin berada di akuarium. Dirinya seketika merasa shock melihat hal tersebut. Yeongmin lalu mengambil kesempatan untuk mengambil tongkat golap untuk memukul Jungho. Di sana mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, Jungho menang dari Yeongmin dan akan membunuhnya. Dan polisi datang tepat waktu dan menasihati Jungho untuk tidak membunuhnya. Setelah kejadian itu, polisi menggali semua mayat yang ada di halaman rumahnya sebagai bukti agar nantinya Yeongmin bisa dihukum mati. Di scene akhir ditutup dengan Jungho yang duduk menemani anak dari Mijin. Dan Jungho memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan akan mengurus anak dari Mijin. Segitulah review film The Caser. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya rekomendasi film lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan see you next video.